Soal musibah longsor, Saudara, tim SAR masih terus mencari 7 penambang yang tertimbun longsor di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Sementara akibat tambang yang longsor ada 3 orang tewas. Pencarian ketujuh petambang yang hilang tertimbun longsor dilakukan petugas SAR di tambang emas ilegal berdiameter 1 meter dengan kedalaman 65 meter pada Minggu pagi. Cuaca buruk menjadi kendala petugas SAR mencari ketujuh petambang yang tertimbun longsor. Hingga saat ini belum ada rencana untuk penghentian pencarian korban meski terkendala sulitnya lokasi dan kondisi cuaca yang selalu berubah. Tim SAR akan terus melakukan upaya pencarian sampai batas waktu sesuai dengan standar operasional Basarnas. Berdasarkan laporan informasi yang disampaikan oleh tim di lapangan, yang disampaikan oleh Bapak Kapolres Kota Waringin Barat, bahwa dijelaskan secara teknis untuk melakukan upaya evakuasi terhadap korban yang diduga masih ada 7 orang terjebak di dalam. Sementara itu, Polres Kabupaten Kota Waringin Barat kembali menetapkan tersangka kasus tambang emas ilegal yang longsor menyebabkan 10 pekerja tambang terkubur sedalam 65 meter di Sungai Seribu, Kalimantan Tengah. Tersangka berinisial RF, warga Tasikmalaya, Jawa Barat, menjadi tersangka kedua atas kepemilikan tanah dan pemodal tambang emas ilegal. Polisi mengatakan RF memberikan modal kepada tersangka pertama H dalam kegiatan pertambangan tanpa izin untuk membeli peralatan dan kebutuhan sehari-hari para pekerja. Informasi lebih lengkap soal longsornya tambang emas ilegal di Kalimantan Tengah akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Kurnia Tarigan dari Kalimantan Tengah. Selamat petang, Kurnia. Bagaimana sejauh ini proses pengembangan pencarian tersangka? 2 tersangka sudah ditetapkan, apakah ada tersangka lain yang masih diburu oleh polisi? Ya, selamat sore Ibrahim dan saudara. Hingga kini pihak kepolisian telah menetapkan 2 orang tersangka setelah polisi menetapkan 1 orang tersangka yang memiliki tugas sebagai koordinator atau yang mengurus semua logistik dan personel dari warga yang akan masuk ke lokasi tambang. Polisi juga telah menetapkan 1 orang pemilik serta sekaligus pemodal dari lokasi tambang tradisional yang ada di Desa Sungai Seribu, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Namun kita belum mendapat informasi apakah nanti ada tersangka lainnya yang akan ditetapkan oleh pihak kepolisian terkait dengan kejadian longsornya tambang tradisional milik warga ini, Ibrahim. Kurnia, apakah ada juga keterkaitan dengan aparat setempat soal keberadaan tambang ini, Kurnia? Ibrahim, bahwasannya informasi yang kami terima sampai saat ini memang lokasi tambang tradisional tersebut milik perorangan, namun kami belum mendapat informasi lengkap apakah ada keterlibatan pihak lain di lokasi tambang yang saat ini longsor dengan kedalaman 65 meter. Kurnia, 7 orang masih dicari. Bagaimana proses pencariannya hingga sore ini? Hingga sampai saat ini petugas gabungan TNI Polri dan Basarnas masih terus melakukan upaya pencarian. Belum bisa dipastikan apakah nanti proses pencarian ini dihentikan atau tetap dilaksanakan, mengingat kondisi lokasi tambang tradisional dengan kedalaman 65 meter. Petugas khawatir apabila saat nanti petugas melakukan evakuasi untuk mengeluarkan korban dari dalam lubang dengan kedalaman 65 meter, justru akan terjadi longsor susulan. Itu yang dikhawatirkan oleh petugas. Sampai saat ini kami juga masih menunggu hasil rapat yang sedang dilakukan oleh unsur terkait di pemerintahan Kabupaten Kota Waringin Barat. Apakah nanti pencarian tetap dilaksanakan atau dihentikan dengan alasan keselamatan petugas evakuasi, Ibrahim. Bagaimana dengan ketersediaan peralatan untuk evakuasi? Apakah perlu alat khusus untuk mengevakuasi 7 korban diduga dari kedalaman 65 meter, Kurnia? Sampai saat ini petugas gabungan terutama Basarnas yang turun langsung ke lokasi dengan kedalaman 65 meter masih menggunakan alat-alat yang dimiliki oleh Basarnas. Belum ada alat lainnya yang digunakan. Dikhawatirkan apabila menggunakan alat-alat yang lain mungkin
lubang akan semakin tidak stabil dan kondisinya akan semakin buruk, Ibrahim. Baik, terima kasih Kurnia Tarigan melaporkan dari Kalimantan Tengah.